Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 2 ya, subtema 3 energi alternatif. Di pembelajaran 5 ada matematika, IPS, dan SBDP. Di halaman 123 sampai dengan 130. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain bisa klik di kolom deskripsi, dicari adik-adik mau lihat kelas berapa, contohnya kelas 3. Nah, diklik di biru-birunya ya, ini adalah linknya. Ketika diklik nanti akan masuk ke playlist tema. Ada tema 1, tema 2, tema 3, dan seterusnya. Dipilih aja adik-adik mau lihat tema berapa, baru nanti akan muncul tuh video pembelajaran lainnya ya. Atau di kanan atas ini juga bisa adik-adik klik, nanti ada playlist di tema ini, dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ada Edo nih di sini. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah, amati makanan yang terbuat dari singkong adik-adik. Ini apa ya? Nah, agak kurang jelas, ini sepertinya tape. Ya. Ada nggak ya di sini namanya nih? Nah, nggak ada. Jadi kita lihat ya, tebak berdasarkan gambarnya. Sepertinya sini tape. Ini adik-adik klepon ya, tapi ditusuk-tusuk ya nggak sih adik-adik? Ya, kalau salah mohon maaf ya adik-adik karena gambarnya ya kartun begini. Kalau ini Karina tahu keripik singkong. Singkong. Nah, kalau ini tuh singkong goreng ya. Ini apa ya adik-adik? Oh, combro ya. Nih Karina juga suka nih combro dalamnya kalau pedes-pedes gitu. Ini apa ya adik-adik? Oh, ini tuh kalau di Jawa apa ya adik-adik ya? Ini olahan dari singkong yang begini tuh kelanting bukan ya adik-adik ya? Nah, gini ya, kalau nggak salah namanya kelanting. Nah, adik-adik, kamu tahu nggak berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong? Ya, di tempat tinggal adik-adik, diskusikan dengan temanmu, tuliskan di sini. Karina buatkan di sini adik-adik ya. Yang pertama contohnya adalah singkong rebus. Pasti adik-adik udah tahu. Nah, jadi caranya direbus ya pakai air, lalu singkong pertama dikupas, kemudian direbus sampai matang. Jadi, eh apa? Kan singkong tuh ada kulitnya. Nah, kulitnya dikupas. Kemudian keripik singkong. Jadi, digoreng tipis-tipis, digoreng lalu biasanya ada yang dikasih garam supaya asin atau dikasih bumbu balado itu juga enak. Kemudian getuk ya, getuk itu dibuat dari singkong. Ya, singkong rebus dihaluskan lalu dikasih gula merah atau gula Jawa, lalu kasih parutan kelapa. Ada juga singkong crispy ya, zaman sekarang tuh singkong crispy juga enak adik-adik. Jadi tuh singkongnya digoreng, tapi luarnya tuh kriuk-kriuk gitu. Terus ada singkong bakar. Nah, ini olahan singkong yang dibuat dengan cara membenamkan singkong di bara api. Ya, dimasukin ke bara api, nanti dia matang. Lalu tape singkong, dia menambahkan ragi nih ke singkong yang udah dikukus adik-adik ya. Nah, kita cari tahu lagi yuk tentang singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong adik-adik. Nah, singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan juga vitamin B1 pada singkong. Nah, dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Nah, umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat. Namun, miskin protein adik-adik. Sumber protein justru didapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Nah, umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun
dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri ya, seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, dan donat. Donat tuh ada ya, donat dari singkong ternyata. Dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Kita jawab pertanyaan sesuai teks ya. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju? Jelaskan. Setuju ya adik-adik, karena selain murah, dia juga tadi di bacaan ada banyak gizinya, yaitu protein walaupun sedikit, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Kemudian, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh kita adik-adik. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan. Contohnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Ya. Lalu apa saja jenis makanan yang dibuat dari olahan singkong? Contohnya tape, getuk, combro, misro, donat. Ada juga kue mata roda ya adik-adik, dan masih banyak lainnya. Kemudian, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, dengan diolahnya singkong menjadi berbagai macam tadi ya, kayak keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lainnya, ini bisa menjadi mata pencarian bagi masyarakat. Jadi, diolah lalu dijual lagi ya, bisa dalam bentuk usaha kecil, industri rumahan, ataupun pabrik. Nah, berikutnya, tahukah kamu bahwa singkong dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Nah, selain dijadikan makanan, singkong juga dijadikan bahan bakar alternatif yang dikenal dengan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor: pertama, pembakarannya lebih sempurna, gas buangnya menjadi lebih bersih. Kemudian tarikannya lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Nah, selain singkong, sumber bioetanol lainnya berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, banyak ya adik-adik, lontar, kelapa, dan padi. Nah, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia yaitu singkong ya. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif, bahkan bisa menghemat bahan sekitar 1/5 atau 20%, itu kata Edo ya. Nah, sekarang kita perhatikan kembali nih, ada matematika adik-adik. Nah, ini penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat menghemat nih, kurang menghemat adik-adik. Ya, menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen? Kita diskusikan di bawah ya. Nah, persen adalah nama lain dari per 100. Nah, kita bisa ketahui bahwa 100 itu adalah 100% adalah 100 per 100 atau 1. Sehingga 1 sama dengan 100%. Nah, 1/1 sama dengan 100 per 100. Ya, sama dengan 1 sama dengan 100%. Sekarang kita lihat contohnya 3/3. Sama dengan 300 per 300 ya, sama dengan 1. Jadi kan Karina juga sudah pernah bilang ya, 1 per 1 itu adalah 1 ya. 2 per 2 adalah 2. Jadi 1 juta per 1 juta pun itu adalah angka 1. Nah, berarti 3/3 bisa juga kita ubah jadi 300 per 300. Sama dengan 1, sama dengan juga dengan 100%. Sama halnya dengan 13 per 13 dan 125 per 125. Nah, cara mengubah pecahan menjadi persen seperti ini. 1 sama dengan
100 per 100 sama dengan 100%. Berarti kalau 1 per 5 berapa persen? Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 100, si angka 5 ini nih. Ya, jadi 5 ini gimana caranya buat jadi 100? Ya, yaitu dengan mengalihkan 20, baik pembilang maupun penyebut. Berarti kalau penyebutnya nanti akan jadi 100. Pembilangnya berapa? 1 dikali 20, jadinya 20 per 100 sama dengan 20%. Seperti itu caranya ya adik-adik. Nah, sekarang kita diminta untuk mengubah pecahan ini menjadi pecahan persen ya. Nah, kita akan mulai dengan nomor 1. Ini karena tempatnya kecil, Karina akan langsung saja. Berarti ini nanti atas bawah akan kita kalikan dengan 3 per 4. Tempatnya kecil ya adik-adik, Karina di sebelah kanan aja ya. Nah, kita kasih jarak dulu. Oke, ini kita nomor 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kita nomorin dulu. Oke, nomor 1. 3 per 4. Kita mau jadiin penyebut 4 ini menjadi 100. Jadinya, kita kali berapa supaya jadi 100 adik-adik? Kita kali 25. 3 dikali 25, 75, ini 100. Jadinya berapa? Ya, 75% dong ya. Nomor 2, 1 per 4. Nah, ini sama dikalinya ya, karena ini sama nih penyebutnya. 1 kali 4 kali, sama-sama dikali 25. 25 per 100, sama dengan 25%. Nomor 3, 1 per 2. 1 per 2. Nah, ini dikali 50. 50 per 100 sama dengan 50%. 4. 1 per 10. Nah, kalau ini bisa kita kali 10 ya. 1 per 10. Ini kita kali 10 masing-masing. Jadinya 10 per 100 sama dengan 10%. Nomor 5. 4 per 5. Nah, ini kita kalikan. Berapa ya adik-adik kalau 5 tuh? Kalau 5 tuh berarti kita kalikan 20. Ini kok sama dengan kali 20, ini juga kali 20. Berarti 4 per 5 ya. Oke. 4 kali 20, 80 per 100. Sama dengan 80%. Nomor 6. 1 per 5. Nah, ini pengalinya sama. 4 kali 20, 1 ini ya. Ini 1 ya adik-adik ya. 1, 5 kali 20. 20 per 100 sama dengan 20%. Nomor 7. 3 per 5. Nah, masih 5 nih. 3 kali 20 per 5 kali 20. 3 kali 20, 60 per 100. 60%. Kemudian sekarang 1 per 8. Nomor 8. 1 per 8. Kalau 8 ini kita akan kali dengan nah, kalau ini karena dia kelipatannya agak sulit untuk dijadikan 10, Karina akan kalikan gini adik-adik. 1 kali 12,5. Ya. Ini 8. Jadinya 12,5 per 100. Ya. Jadinya 12,5%.
Nah, nomor 9. 6 per 20. 6 per 20 ini kita akan kalikan dengan, kalau per 20 itu kita kali 5 ya. 6 kali 5, 30. Ini 100. 30%. Nomor 10. 8 per 25. 8. Ini kita kali. Kali berapa? Kali 4. Nah, 8 dikali 4 berapa adik-adik? 32 ya. Ini 100. Sama dengan 32%. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Sekarang dibalik, mengubah persen menjadi pecahan. Nah, contohnya 50% ya. Kita udah tahu kan kalau persen itu berarti dia per 100 ya adik-adik. Berarti ya 50 per 100, baru nanti kita sederhanain. Nah, berarti ini 50 per 100 dibagi 50 ya, supaya sederhana. 1 per 2 ya. Sekarang kita ubah bentuk pecahan ini ya. Nah, Karina kan, kalau di sini sepertinya muat nih adik-adik. Kita kerjain langsung. Yang pertama 35. Kita coba ya. 35% itu, nah sebentar. Ini 35 per 100. Nggak muat adik-adik, kita di sini aja ya. Nomor 1. Karina kasih space dulu. Set. 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 Nah, ada ya. Tuh, udah ada jaraknya. Nomor 1, 35%. Oke. Sama dengan 35 per 100. Nah, ini mau kita bagi berapa? Langsung aja ya Karina bagi. Nah, sebetulnya kalau jadi ini menjadi pecahan ya adik-adik ya. Nah, sebetulnya kalau kayak gini aja udah bisa, atau kita juga bisa mengubah ini jadi 1 per 2. Iya, betul. Nah, oke, sebentar nih, Karina akan ini dibagi 5 ya. Kita coba bagi 5. Nah, 35 dibagi 5 berapa adik-adik? 7 ya. Terus kalau ini 100 kita bagi dengan 5 itu adalah 20. Nah, ini udah nggak bisa disederhanain lagi. Jadi jawabannya adalah ini. Nomor 2. 80%. Berarti 80 per 100. Kita bagi berapa ya adik-adik? Kita bagi 20. Nah, kalau kita bagi 20, ini jadinya 4. Ini jadinya 5. 4 per 5. Nomor 3. Berapa nih? Nah, ini kita nomorin dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 3 itu 30%. 30 per 100. Ini kita mau bagi 10. Sama dengan 3 per 10. Nomor 4. 40%. 40 per 100 bagi, kalau ini kita bisa bagi 20. Ini per 5, ini 2. Nomor 5 ya. 12%. 12 100. Bukan kali ya adik-adik, bagi. Nah, ini kita mau bagi berapa ya adik-adik? Nah, yang ini udah nggak bisa ya. Bisa tapi jadinya nanti koma atau desimal. Oke, di sini nih. Nomor 6 ya.
28%. 28/100. Oh, ini bisa dibagi 2 deh adik-adik. 6/50. Masih bisa. Bagi 4. Ya, dibagi 4 deh, ini bisa adik-adik. Jadinya, karena coret dulu, 3 per kalau ini kan tadi 25 dibagi 4, 25/25 ya. Ini juga bisa nih pasti. Kalau dibagi 2 jadinya 14. Dibagi 4 juga 7/25. Nah, ya. Nomor 7, 60%. 60/100. Ini bagi berapa ya? Kita coba bagi 20 ya adik-adik. 3/5. 8. 18%. 18/100. Bagi, kita mau bagi 2 jadi 8. Kalau bagi 4, 18 ya. Kalau 18 ini kita berarti bagi 2. Ya. 9 ya. Per 50. Nah, ini udah nggak bisa lagi dibagi adik-adik. Ya. Oke, kita ke nomor selanjutnya. 9. Kita kasih jarak lagi. Nah, nomor 9-nya berapa? 9, 10, 11, 12. Nih, 8%. 8, 100 bagi berapa nih adik-adik? Kita bagi 4. Ya. 2/25. 10. 15%. Sama dengan 15, ini 100 bagi 5 ya. 3. Di sini 3/20. 11, 32%. 32 di sini per 100. Nah, kalau ini kita bagi berapa ya adik-adik? Kita bagi 4. Ya, kita bagi 4 ya. Jadinya 32 dibagi 4 itu 8/25. Nah, ini udah nggak bisa dibagi lagi. Yang ini nomor 12, 90%. 90/100. Kita bagi 10. Sama dengan 9/10. Ya, sudah terjawab semua ya adik-adik ya. Sekarang kita ada soal cerita. Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagar menghemat bahan bakar sekitar 1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan oleh Pak Tagor? 1/4 kita ubah jadi persen ya. Berarti ini masing-masing akan kita kalikan supaya jadi 100 itu adalah kali 25. 1 kali 25, 25, 4 kali 25, 100. Jadi 25% ya. Kemudian berikutnya, ntar Kak Dina lihat dulu ya. Oke. Nah, berikutnya buatlah soal cerita dengan mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Contohnya ya, apa ya adik-adik? Ibu
membeli sayur 20 ikat. Setelah disimpan, di kulkas, ternyata 8 ikat busuk adik-adik. Nah, kemudian berapa persen ya sayur ibu yang busuk? Ya, ini dia contoh ya berapa persen. Nah, kalau mau bilang pecahan tinggal ganti nanti ininya jadi pecahan ya adik-adik ya. Adik-adik tinggal ubah aja, jangan sayur nanti misalnya jadi wortel 20 kilo misalnya ya, atau beli gula berapa. Nah, ini tinggal diganti aja. Tukarkan soal cerita yang kamu buat dengan teman satu meja dan minta temanmu menyelesaikan. Nah, kalau ini nanti disesuaikan ya adik-adik sama soal yang adik-adik dapatkan ya. Lalu diskusikan jawabannya. Sekarang kita menyanyi judulnya Kering-kering ada sepeda. Coba. Oh, nggak ada teksnya nih, tapi kayaknya Karina bisa. Yang gini loh adik-adik yang kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah ya, karena rajin belajar. Nah, nanti dengarkan Bapak Ibu Guru menyanyi lagunya, lalu cermati penjelasan Bapak dan Ibu Guru tentang temponya ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!